Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita ya, kawan-kawan, tentang KIC ya, kawan-kawan. Nah, ini dia kita perdengarkan suara. Bangun melalui PAPP Engine ya, kami sebagai aplikasi ekosistem. Perlu diingat bahwa solusi ini berupaya menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privasi ya. Jadi benar-benar dijaga ya tingkat akurasi dan privasi kita supaya ya tidak ini ya, maksudnya mungkin data kita supaya aman, betul-betul aman ya. Kemudian sekaligus mencapai skalabilitas ya untuk jutaan KYC. Cakupannya luas ya, populasi yang beragam dan aksesibilitasnya. Nah, solusi KYC kami sendiri menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia. Jadi ada dua cara yang dilakukan oleh mereka selain menggunakan sistem mesin robot yang otomatis, juga menggunakan KYC lewat pemeriksaan manusia. Ya, untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien ya untuk semua orang. Jadi untuk mengetahui apakah orang-orang yang melakukan KYC itu menggunakan ID palsu atau tidak. Oleh karenanya core team itu sangat berhati-hati. Itu dia. Oh, jadi begitu ya Pak ya, untuk informasinya ya. Ya, Nah, jadi ya. gini Pak, untuk selanjutnya, untuk informasi ke depannya, kami berharap seluruh pioner maupun itu di Indonesia, seluruh dunia lah, Ya. apabila ada kabar terbaru tentang bahwasanya updatean dari Vicor Team ya, mohon infonya ya Pak ya. Ya, Karena ya. kami semua di sini menunggu. Kami semua di sini ya masih fokus untuk menambang. Nah, jadi pokoknya kami butuh informasi terupdate. Nah, jadi gini Pak, Ya. untuk pertanyaan selanjutnya, jadi harapan kami itu kan ingin semua itu lulus KYC. Ingin semua itu secepatnya jadi untuk KYC massal ya Pak ya. Ya. Nah, jadi apabila kita sudah lama menunggu, kita sudah lama menambang, apabila KYC ini gagal, tidak jadi, apa pendapat Bapak ini coba? Ya, terkait dengan keraguan ya, karena sampai hari ini kan fitur untuk melakukan KYC itu belum terbuka ya, masih 100/100 untuk pionir yang berhasil ya kemarin. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya yakin KYC itu pasti akan terlaksana. Hanya semua soal waktu. Terus bagaimana kalau tidak terlaksana? Maka semua kita perlu evaluasi secara menyeluruh. Yang pertama, ya saya bilang terus terang aja, ya alangkah bodohnya dengan jumlah member atau pionir yang banyaknya itu 25 juta, ya. Kalau misalnya tiba-tiba tidak terjadi pelaksanaan KYC atau gagal misalnya. Nah, ini kembali ke kita dan mungkin kita bisa ini. Terus yang 25 juta ini sama Nicholas mau dikemanakan? Ya. Sementara ya 25 juta ini adalah aset. Aset bagi dia untuk terus mengembangkan Pi Network ini menjadi ya mata uang ya digital yang akan digunakan di seluruh dunia. Maka keyakinan saya itu yakin sekali pasti KYC. Nah, jadi kalau gagal ya mungkin yang tahu ya Nicholas sendiri alasan kenapa gagal. Mungkin bisa saja mungkin karena ada intervensi dari pihak lain yang menggagalkan itu, atau mungkin ada gangguan dari pihak internal yang kita tidak tahu. Tapi kalau gagal alangkah bodohnya, karena asetnya sudah 25 juta lebih orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi Pi Network. Nah, sekarang ini aja saya yakin dan percaya ketika kita klik petir selama 24 jam tiba-tiba muncul iklan, itu sebenarnya sudah sumber uang yang nominalnya itu udah nggak ketulungan banyaknya. Dan itu sudah dikantongi sama core team atau sama Pi Network atau sama Nicholas lah, karena dia yang membuat. Nah, tentu saja kalau misalnya ini gagal KYC, ya saya sih tidak yakin gagal. Saya yakinnya sih pasti semuanya akan KYC. Nah, kalau gagal ya mungkin kita perlu rame-rame datang ke tempat Nicholas lah. Kenapa begitu ya, digagalkan Pak, ya? KYC itu? Karena alangkah bodohnya sekali lagi dengan aset yang seperti hari ini kita tahu jumlah penambangnya lebih dari 25 juta. Sementara aplikasi lain yang
total katakanlah total penambangnya jumlahnya masih 100.000 aja sudah mempersiapkan KYC, ya. Ada salah satu aplikasi lain yang kita nggak usah sebutkan namanya, ya belum lagi sampai 10 juta mereka sudah KYC, ya secara massal, ya. Karena apa? Karena itu aset. Ketika mereka menggunakan aplikasi tersebut, maka selama itu developer atau pengembang yang membuat aplikasi di Play Store itu dapat uang dari Google, udah paham itu kalau gitu kan. Seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi ya kan bodoh kali kalau nggak di KYC. Jadi secara logika tidak mungkin ini gagal ya Pak ya. Tidak mungkin, ini pasti akan berhasil. Ya. Iya. Nah, jadi kalau ada orang ala nanti gagal itu KYC, ya, itu orang-orang yang itu tadi. Ya mungkin orang yang punya pikiran negatif, dah itu aja. Kira-kira begitu. Nah, oke, buat teman-teman ya, udah dapat ya penjelasannya ya, bahwasanya kita harus sabar menunggu dan ini akan terjadi keyakinannya bahwasanya ini akan KYC ya. Nah, buat teman-teman semua harus sabar ya. Sama-sama kita fokus juga menambang, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan ini terselesaikan. Oke? Amin. Dari Bapak ya, Pak ya. Ya. Nah, jadi mungkin itu aja Pak ya yang Ya, kami ya, tanyakan. ya. Semoga Bapaknya juga sukses, murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.